semuanya, aku Aci dan aku udah belajar bahasa Korea selama 12 tahun dan ngajar bahasa Korea selama 6 tahun. Jadi kali ini aku berencana untuk ngejalanin 30 days challenge, dimana aku bakal ngajarin bahasa Korea dari YouTube selama 30 hari setiap jam 12 siang. Jadi kalian bisa stay tune di channel ini untuk belajar bahasa Korea pemula dan sampai yang ribet-ribet juga bisa kita pelajarin bareng. Sebelumnya aku pengen ngasih tau kalau aku juga manusia biasa, jadi kalau misalnya kalian menemukan kesalahan dari pengajaran aku, kalian bisa ninggalin komen secara baik-baik ya. Nanti bisa kita diskusiin bareng dan bahkan mungkin bisa jadi pelajaran baru buat aku. Hari ini kita bakalan belajar cara baca Hangul yang bener. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah belajar cara baca tulis Hangul, kalian bisa belajar itu dulu. Dan sekarang kita bakalan mulai belajar cara bacanya yang benar kayak gimana supaya mirip sama orang Korea. Untuk video kali ini kita bakalan fokus di cara baca huruf konsonan dulu. Dan sebagai patokannya kita bakalan pakai huruf A sebagai satu huruf vokal yang bisa kita pakai buat contoh. Oke, jadi pertama-tama huruf-huruf di bahasa Korea itu memiliki nama-namanya tersendiri. Kayak kalau misalnya kita ngomong huruf A, B, C, D, ya udah gitu aja kan. Tapi kalau dalam bahasa Korea mereka tuh ada namanya. Kayak misalnya huruf G itu Giok gitu ya. Nah tapi sebenarnya nama-nama dari huruf tersebut nggak perlu terlalu dihafalin banget. Cuma nama-nama dari huruf-huruf tersebut bisa ngebantu kita untuk ngingetin, oh gini toh cara bacanya, karena dia kalau di depan dibacanya seperti apa, di belakang dibacanya seperti apa, itu kelihatan dari nama-nama huruf tersebut. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita belajar bakalan rada lebih ngerti kali ya. Oke, huruf pertama yang bakalan kita pelajarin itu adalah huruf G kalau dalam bahasa romanization ya. Romanization itu adalah huruf Korea yang aslinya bentuknya Hangul dibikin jadi alfabet, itu disebutnya roman gitu ya. Nah, kalau di romannya disebutnya G atau kadang-kadang K. Tapi sebenarnya dia itu dibacanya percampuran antara huruf G dan huruf K. Jadi dibacanya itu K. K. Gimana sih maksudnya tuh kayak gimana sih? Bukan ga, bukan K, tapi K. Jadi gampangnya lidah kalian coba dibikin kayak mau ngomong K. K. Coba kalian ngomong K. Nah, tapi pada saat kalian ngeluarin suaranya, suara yang kalian ucapkan adalah ga. Jadi lidahnya kayak K, tapi yang dikeluarin ga. Jadinya K. 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 Oke, nah huruf G ini kalau misalnya dia ada di depan, dia bakalan lebih jelas K-nya dikit. Tetap percampuran antara huruf K sama huruf G, tapi K-nya rada lebih tebal dikit, jadinya K, K. Nah, kalau dia di tengah-tengah, kayak contoh yang ada di sini, huruf yang di tengah-tengahnya itu dibacanya lebih tebal G-nya. Jadi ini tulisannya sama, tapi dibacanya kaga, kaga, kaga. Dua-duanya tetap percampuran antara huruf K sama huruf G ya, tapi salah satunya lebih tebal yang huruf K-nya, yang salah satunya lebih tebal huruf G-nya. Yang selanjutnya ada huruf N. Kalau huruf N ini sebenarnya nggak jauh beda sama huruf N dalam bahasa Indonesia aja, cuma orang Korea itu kalau ngomong huruf N itu sering lidahnya tuh nempel ke gigi gitu, jadinya N, N. Jadi bukan nana tapi dana, dana gitu, dana. Rada kayak orang-orang cadel gitu. Nah, kalau misalnya kalian bingung di drama-drama kenapa sih kalau misalnya orang ngomong D gitu, kayak kok kedengarannya kayak D daripada ne. Nah, itu karena orang Korea itu kalau ngomong N, dia tuh depannya nggak ada dengungnya gitu. Jadi misalnya kita ngomong nana, itu kan ada N-nya dulu tuh, nana gitu kan. Nah, gitu kan, tapi cepet nana. Nah, kalau mereka nya tuh nggak ada, kayak orang bindeng, jadinya dana, dana. Jadi makanya orang Korea kalau ngomong iya gitu dalam bahasa Korea, de, kayak orang bindeng. Jadi kayak hidungnya ditutup gitu, de. Tapi sebenarnya itu huruf N. Huruf yang selanjutnya ada huruf D, tapi kalau dalam bahasa Korea dia dibacanya da, da. Oke? Gampangnya, kalian kayak ngomong da aja, kayak biasa da, tapi lidah kalian nempel ke gigi. Jadinya kayak kita ngomong ta, ta, ta. Kita ngomong ta gitu kan, ta, ta, ta. Nah, tapi yang dikeluarin da, jadinya ta, ta, ta. Oke? Ta, ta. Nah, dia punya aturan yang rada mirip nih sama huruf giok tadi, huruf ga. Jadi, kalau dia ada di depan, dia dibacanya bakalan lebih ke T-nya. Jadi, T-nya rada lebih tebal dikit. Nah, tapi kalau misalnya dia berada di tengah, dia huruf D-nya lebih tebal dikit gitu. Tetap percampuran ya. Jadi, misalnya ada tulisan da sama da ini. Nah, ini dibacanya yang depannya kayak ta, T-nya rada lebih tebal dikit aja gitu. Ta,
Tapi kalau misalnya di tengah jadinya ta, ta. Beda tipis banget ya, jadinya ta, 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 ta. Oke, ta, 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 ta. Emang mirip banget, tapi nanti kalau misalnya kalian udah ketemu sama vocab-vocab yang memakai huruf-huruf tersebut, kalian mungkin bakalan lebih oh gitu. Huruf selanjutnya ada yang rada ribet nih. Ini adalah huruf R, yang hurufnya ini adalah sama dengan huruf L. Jadi gini peraturannya ya, kalau misalnya ada huruf R ini dalam bahasa Korea namanya riel, riel. Oke, jadi kalau dia di depan dia lebih mirip sama R, tapi kalau dia di belakang dia dibacanya jadi L. Banyak yang suka nanya, kok kalau aku diajarinnya huruf R di depan itu jadi kayak huruf L ya? Sebenarnya gini, sama aja, cuma menurut aku huruf L dalam bahasa Indonesia tuh terlalu bulet ya, kayak lalalala gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dalam bahasa Korea itu kayak R-nya tuh kayak orang cadel aja gitu ngomongnya. Jadi getarannya tuh cuma satu. Kalau misalnya kita ngomong R itu kan getarnya banyak tuh, R gitu kan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Korea jadinya la. Jadi getarannya tuh cuma satu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong ramyeon itu kan ramyeon gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Korea yang bener ya ramyeon, ramyeon. Aku kalau misalnya lagi menekankan gini jadi kayak pusing sendiri tuh gak sih kadang-kadang. Ramyeon, la. Hal ini yang menyebabkan aku tuh udah bertahun-tahun ngajar beberapa murid aku, tapi suka nggak sadar kalau mereka tuh cadel karena pronunciation dalam bahasa Koreanya perfect. Jadi pada saat mereka bener-bener ngomong bahasa Indonesia yang panjang dan ada huruf R-nya, aku baru kayak yang kamu tuh cadel ya, dan itu udah bertahun-tahun sejak aku kenal sama mereka. Nah, huruf R ini ada aturan lainnya, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya dia di bawah posisinya, dia dibaca jadi huruf L. Jadi kalau dia di akhir jadi huruf L. Jadi ada beberapa contoh nih ya, misalnya ada ini dibacanya ral, bukan ral, tapi ral. Beda tipis ya. Oke, kalian pasti bisa, ayo semangat. Terus kalau misalnya dia kayak gini bentuknya, dibacanya ra. Oke, ra. Sedangkan kalau kayak gini, gimana nih? Dia yang depan ral, terus ada huruf A. Apakah dia dibacanya rala? Enggak. Jadi, kalau misalnya ada huruf R di bawah, tapi terus habis itu dia ketemu sama huruf vokal, dia bakalan balik lagi ke huruf aslinya. Jadi udah bukan L lagi, tapi balik lagi ke huruf aslinya R. Oke? Jadi, walaupun tulisannya bentuknya kayak gini, tapi dia dibacanya ra. Sama aja sama yang tadi. Ra. Nah, terus kalau mau nulis huruf L gimana? R-nya harus double. Jadinya kayak gini. Rala. Oke? Terus yang selanjutnya ada huruf M. Biang. Dia sama kayak huruf N tadi, dia mirip sama bahasa Indonesia, cuma dia nggak ada dengungannya. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar kata biane, tapi terus kalian ngiranya itu dibacanya biane dulu awal-awal belajar bahasa Korea gitu misalnya, atau awal-awal nonton drama. Nah, itu karena hal yang sama. Jadi orang Korea itu kalau ngomong depannya nggak ada dengungnya, jadi kayak orang bindeng. Biane. Nah, jadi gatel. Sedangkan kalau kita kan ngomongnya mian, mi gitu kan. Nah, tapi mereka nya tuh nggak ada, jadinya langsung biade gitu. Nah, jadi ba. Oke? Terus yang selanjutnya ada huruf B. Nah, huruf B ini juga percampuran dibacanya antara huruf B sama huruf P. Kadang rada ada kayak H-nya dikit gitu. Jadi kalau misalnya ngomong B ini jadinya ba. Oke? Nah, dia juga aturannya kayak yang G dan D tadi. Kalau dia di depan, dia tuh P-nya lebih kedengeran. Kalau dia di tengah, dia tuh B-nya lebih kedengeran. Kayak kata-kata yang sering muncul di drama atau di variety show, yaitu pabo. Itu kan tulisannya sebenarnya babo gitu kan. Tapi kan dibacanya sama mereka nggak babo, tapi pabo. Oke? Depannya itu tetap percampuran P sama B ya. Tapi P-nya rada lebih jelas. Jadinya papu. Oke? Rada connect nih ya. Terus yang selanjutnya ada huruf siot. S. Nah, ini nih, namanya aja siot. Berarti kalau dia di depan kayak si dibacanya S. Tapi kalau misalnya dia di belakang kayak ot-nya dibacanya, jadinya T. Siot. Nggak nyambung ya kalau dalam bahasa Indonesia kok S bisa di akhir jadi T. Coba. Tapi emang kayak gitu dalam bahasa Korea. Kalau kalian mau protes boleh nanya ke Kim Sejong aja kenapa begitu. Tapi kalau nanya ke aku juga bingung ngejelasinnya gimana. Nah, jadi misalnya kalau ada tulisan seperti ini dibacanya sa. Nah, tapi kalau ada tulisan seperti ini dibacanya jadinya sat.
sat. Oke? Nah terus kalau misalnya tulisannya kayak gini, kira-kira gimana dibaca ya? Iya, betul. S yang udah jadi T tadi balik lagi ke huruf aslinya. Jadi walaupun tulisannya sat A, tapi dia dibacanya tetap sa sa. Sa sa. Ngerti ya? Terus yang selanjutnya, ini huruf yang sebenarnya sih gampang banget ya. Kalau misalnya dia di depan, dia nggak dibaca. Jadi kalau misalnya dia ada di sebelumnya huruf vokal, kayak misalnya huruf kayak gini yang dari tadi kita pakai, ini dibacanya A-nya doang aja. Jadi eng-nya ini nggak dibaca. Oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau ini adalah huruf eng. Jadi bulat doang gini itu adalah huruf eng. Nah, dia kalau di depan nggak dibaca, jadi yang dibaca A-nya doang. Tapi kalau dia berada di bawah atau di akhir kayak gini, dia dibacanya eng. Jadi kayak misalnya kata ini dibacanya bang. Bang. Oke, ini artinya ruangan atau kamar ya. Terus yang selanjutnya ada huruf J. Nah, huruf J ini juga rada complicated ya. Dia itu percampuran antara huruf C sama J cara bacanya. Jadi, cara gampangnya coba kalian ngomong ca, ca, ca. Nah, lidahnya kayak kalian mau ngomong ca gitu, tapi dengungan suara yang kalian keluarin adalah huruf ja. Jadinya ca, ca, ca. Beda kan? Bukan ja, bukan ca, tapi ca. Ca. Nah, dia kalau misalnya di depan sama di tengah, dia juga dibacanya beda ya. Kalau misalnya dia di depan, dia lebih ketara huruf C-nya. Kalau dia di tengah, dia lebih ketara huruf J-nya. Jadi kayak misalnya kata ini. Ini ada artinya dalam bahasa Korea. Ini artinya ayo tidur. Tapi dia dibacanya bukan jaja, bukan ca-ca, dan bukan juga ca-ca. Tapi dia ca-ca. Ca-ca. Yang depan C-nya rada lebih jelas sedikit, yang tengah dia J-nya rada lebih jelas sedikit. Oke. Yang selanjutnya ini adalah koleksi huruf yang paling aku suka ngajarinnya karena gampang buat aku ngajarinnya. Jadi huruf-huruf ini bentuknya kan kayak huruf-huruf yang tadi udah ada tuh, tapi tinggal dikasih garis, kasih garis, kasih garis. Nah, jadi huruf-huruf tersebut itu semuanya ada haknya banget, ada haknya banget. Jadi tandain deh tuh di catatan kalian, ada haknya banget cara bacanya. Maksudnya gimana? Dari huruf yang pertama ya, ini dibacanya ca, ca, ca. Beda ya sama ca biasa, ini ca. Nah, terus yang selanjutnya ka, ka. Beda ya sama K, ini K, K. Terus yang selanjutnya, ini adalah huruf ta, ta, TH banget, ta. Terus yang terakhir nih adalah huruf pa, pa, pa. Beda ya sama pa, beda sama pa. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya. Ini huruf H-nya beneran. Jadi huruf H ini, kalau dia berada di depan, dibacanya kayak H biasa aja. Tapi kalau misalnya dia berada di akhir dan ketemu sama huruf vokal, dia bukan terus habis itu tetap dibacanya kayak H banget gitu. Tapi di antara ada dan tiada. Kayak misalnya, contoh kalimat yang pasti kalian sering dengar di drama, yaitu kata choa. Itu kan tulisannya kayak gini nih. Tapi dia dibacanya kan bukan choha, ya kan? Dan dia walaupun namanya hit, tapi dia nggak dibaca jadi T. Nah, kalau misalnya hurufnya bentuknya kayak gini, H-nya ada di bawah dan ketemu sama huruf vokal, H-nya itu jadi antara ada dan tiada. Oke? Jadinya coa, coa. Bukan coa gitu, bener-bener coa gitu, enggak ya. Coa. Ada H-nya dikit, tapi H-nya cuma kayak ngendus di hidung doang gitu. Coa, coa, coa. Oke? Lanjut. Kita masuk ke huruf yang double-double nih ya. Yang G double namanya sangkyok. Ini dibacanya kayak huruf K kita biasa. K, K, bener-bener kayak gitu aja. Gampang kan? Double G dibacanya jadinya K. Oke. Terus yang selanjutnya double D. Double D itu dibacanya juga kayak T kita biasa. Ta, ta. Oke. Yang selanjutnya double B. Double B ini baru dibacanya pa. Oke, jangan ketuk-ketuk sama yang di atas. Ini baru kayak P kita biasa. Pa, pa. Nggak ada H-nya, nggak ada B-nya. Simple. Pa. Abis itu yang selanjutnya ada double J. Double J ini dibacanya ca. Ca. Kayak huruf C kita biasa kalau kita ngomong cicak. Cicak ini kan kita ngomongnya bukan cicak gitu. Kayak kalau misalnya kita pakai yang tadi, ca, jadinya kan cicak. Apakah kamu bule? Bukan. Kamu orang Indonesia, jadi harus cicak. Nah, kalau mau nulis cicak pakai Hangul, kita pakai double J ini. Jadinya ca, ca. Oke? Nah, yang terakhir, ini yang rada orang suka pada bingung. Ini adalah double S. Oke? Double S ini dibacanya kayak ular gitu. Kayak sa, sa, s.
gitu. Kadang ada yang masih nggak bisa ngebedain, tapi mungkin seiring berjalannya waktu kalian bakalan bisa ngebedain pada saat udah ketemu sama beberapa vocab yang pakai itu. Contoh kalimat yang mungkin bisa bikin kalian inget, ada kata 해서. 해서 itu S-nya 1 ya. Yang satunya lagi 했어. 했어. S-nya 2. Ini beda arti. Kalau kalian ngomongnya 해서, itu jadinya artinya melakukan sesuatu lalu gitu ya. Tapi kalau yang 해서 itu artinya sudah melakukan sesuatu. Titik. Nah, semoga kalian jadi bisa ingat. Nah, sekarang aku bakalan tunjukin beberapa perbedaan huruf-huruf yang mirip, oke? Di sini ada ka, 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 ka. Beda kan? Ku, 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 ku. Ta, 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 ta. Tu, 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 tu. Ba, pa, pa, ba, pa, pa. Bu, pu, 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 pu. Ca, 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 ca. Cu, 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 cu. Nah, semoga kalian udah bisa cara baca Hangul yang konsonan kayak orang Korea beneran. Emang harus latihan terus dan mulai baca-baca Hangul dengan cara yang bener kayak gitu terus-terusan sampai kalian terbiasa. Tapi pasti bakalan bisa. Yuk langsung belajar aja. Nah, kalau kalian emang pengen belajar lebih detail, terus habis itu pengen belajar ya langsung sama guru yang udah berpengalaman, kalian bisa cek Instagram AKA Language Class. Aku yang bikin materinya, aku yang mengetuai AKA Language Class ini, dan kalian bisa langsung gabung aja di AKA Language Class. Makasih udah nonton sampai akhir. Good luck belajar bahasa Koreanya. Sampai ketemu di video selanjutnya besok. Oke, dadah!